Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas seputar salat jamak dan qashar. Jadi jamak dan qashar ini bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang mendapati kesulitan. Tujuannya agar kita tetap bisa sholat 5 kali sehari walaupun keadaan kita ada bentuk masyakoh atau kesulitan tertentu. Kemudian jamak dan qashar ini dua hukum yang berbeda, sehingga nanti ada aturan masing-masing yang berbeda. Makanya ketika ada orang sholat jamak belum tentu digabung dengan qashar. Sebaliknya bisa jadi qashar saja tetapi tidak jamak. Maka nanti kita terangkan apa bedanya. Yang jelas ini masing-masing punya hukum tersendiri. Kadang hanya jamak saja, kadang hanya sholat qashar saja, tapi kadang-kala juga dua-duanya bisa qashar sekaligus di jamak. Kemudian kita mulai dari sholat jamak dulu. Sholat jamak itu maksudnya adalah menggabungkan dua waktu sholat yang memang boleh digabung oleh syariat. Dan sholat jamak hanya dua macam saja. Pertama menjamak zuhur dengan asar, yang kedua maghrib dengan isya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak. Dan jamak ini hanya menggabungkan, bukan meringkas rakaat. Sehingga kalau kita sholat jamak maka zuhur tetap 4 rakaat. Kemudian setelah itu asar juga 4 rakaat dengan syarat ketika pas sholat zuhur kita juga sudah pasang niat, selesai salam nanti kita langsung sholat asar dengan dijamak. Niat di awal sholat ini tidak harus ketika pas niat sebelum takbiratul ihram sholat zuhur, tetapi yang penting ketika di tengah-tengah sholat zuhur kita sudah pasang niat, maka itu dinyatakan sah. Sepanjang belum salam sholat zuhur kita sudah niat, setelah sholat zuhur selesai maka nanti kita sholat asar. Kemudian untuk sholat jamak ini boleh takdim, boleh takhir. Sehingga boleh takdim berarti di awal sholat zuhur dulu, kemudian asar di waktu zuhur. Atau boleh juga jamak takhir, yaitu jamak dikerjakan di waktu yang akhir. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Begitu juga nanti maghrib dan isya boleh dikerjakan di waktu maghrib, boleh juga di waktu isya. Yang penting dua-duanya digabung dengan jumlah rakaat yang sempurna. Kemudian kalau qashar ini berbeda. Kalau jamak itu sebabnya adalah karena ada kebutuhan yang nantinya menyulitkan kalau kita tetap sholat sendiri-sendiri. Jadi kalau jamak itu sebabnya ada kebutuhan atau kesulitan, ini jamak. Sementara qashar ini sebabnya hanya satu, karena musafir atau karena sedang melakukan perjalanan. Maka kemudian sholat jamak itu diantaranya yang dibolehkan adalah misalnya karena sedang sakit. Sedang sakit, kalau dia sholat zuhur kemudian asar lagi kesulitan karena dia butuh banyak istirahat, maka dia boleh sholat jamak baik takdim atau takhir. Dalil dibolehkannya sholat jamak adalah dari riwayat Abdullah bin Abbas, di mana Abdullah bin Abbas mengatakan,
jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya'i bil madinati min ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya di dalam kota Madinah, sehingga ini beliau tidak sedang safar. Min ghairi khaufin wala matarin, bukan karena takut dan juga bukan karena hujan. Maksudnya adalah ini berarti Rasul itu biasanya sebab jamak yang paling sering itu karena ketakutan, karena dulu Madinah beberapa kali diserang oleh musuh Islam, sehingga perlu persiapan khusus untuk melawan orang-orang kafir, maka perlu dijamak. Sebab yang kedua karena hujan. Jadi salah satu sebab boleh jamak diantaranya tadi sakit itu juga boleh, kemudian karena khawatir karena keamanan diserang oleh musuh, atau misalnya juga seorang dokter mengoperasi pasiennya dimulai dari ba'da maghrib sampai tengah malam misalnya, maka dia boleh dijamak takdim atau takhir, karena itu ada kebutuhan yang nanti akan menyulitkan kalau tidak dijamak. Rasul juga tadi dalam riwayat ini berarti seringnya Rasul jamak itu karena khawatir tidak diserang musuh dan juga karena hujan, sehingga kalau hujan deras ini ada rukhsah juga di jamak. Tetapi untuk jamak karena hujan atau jamak mator ini memang ada banyak persyaratan. Syaratnya ada 6 ya. Yang pertama, sholatnya harus dikerjakan di masjid. Sehingga misalnya kita sholat zuhur, hujan deras, maka dibolehkan dijamak zuhur sekaligus asar atau maghrib dengan isya. Tapi syaratnya sholatnya harus kita kerjakan di masjid. Karena tujuan jamak mator itu agar nanti kita tidak kesulitan lagi untuk balik ke masjid lagi. Sehingga ketika maghrib deras langsung dijamak, tujuannya agar nanti tidak perlu balik lagi ketika isya, tetapi kita tetap mendapat pahala sholat berjamaah. Syarat yang kedua untuk jamak mator ini hujannya harus deras. Kalau hanya rintik-rintik maka tidak boleh. Standar hujan deras itu kalau kita pulang ke rumah, sampai rumah baju kita basah kuyup, semuanya basah, maka itu sudah deras. Kalau sampai rumah hanya sekedar basah sedikit, maka itu berarti bukan hujan yang deras. Kemudian hujan itu masih deras ketika salam yang pertama. Jadi misalnya maghrib, imam salam, nah ketika salam itu hujan masih deras, maka baru boleh jamak karena hujan. Jadi kalau pas derasnya pas rakaat pertama salat maghrib, ternyata pas salam sudah reda, maka tidak boleh dijamak karena sebabnya adalah karena hujan. Kalau hujannya sudah tidak ada, maka sudah tidak boleh mendapat rukhsah salat jamak karena hujan ini. Syarat yang lain hanya boleh jamak takdim kalau jamak karena hujan ya. Jadi maghrib harus dikerjakan di waktu maghrib, zuhur di waktu zuhur. Tidak boleh dijamak takhir. Kenapa? Karena kalau nanti diundur sholat isya, bisa jadi isya hujannya sudah reda. Ya. Sehingga ini jamak ini sangat terikat dengan hujan yang masih berlangsung saat dilakukan sholat jamak. Kemudian juga harus berjamaah, tidak boleh sendirian. Maka kalau imam tidak memberikan perintah untuk sholat jamak mator, jamak hujan, maka makmum tidak boleh sholat sendiri-sendiri. Karena hikmahnya jamak mator ini agar semuanya tetap dapat pahala berjamaah. Kalau dikerjakan sendiri-sendiri, hikmah ini akan hilang ya. Maka begitu imam tidak memberikan perintah sholat jamak, maka berarti tidak boleh mengadakan sholat jamak sendiri-sendiri. Kemudian juga sebab yang lain ini terjadi khilaf. Sebagian ulama mengatakan syaratnya hujan hanya di malam hari. Adapun hujan di waktu zuhur tidak berlaku, tetapi banyak ulama mengkuatkan bahwa jamak ini sifatnya umum, karena sifatnya adalah karena hujan, berarti boleh dikerjakan di waktu zuhur atau waktu maghrib. Hanya saja memang ini tidak selalu hujan harus kita jamak ya, tetap melihat kondisi. Apalagi Imam Nawawi menjelaskan jamak mator ini dulu Rasul juga melihat kondisi.
kadangkala dikerjakan tapi kadangkala juga tidak dikerjakan. Sebagian para ulama di Indonesia menjelaskan kenapa jamak motor ini kurang familiar di Indonesia. Karena memang dulu ulama-ulama sengaja tidak terlalu menekankan masalah pembahasan ini. Karena kondisi Indonesia hujannya sering sekali, ketika musim hujan bisa setiap hari. Nanti kalau dijadikan setiap hujan kemudian dijamak, maka hampir bisa dipastikan setiap hari nanti akan jamak terus menerus. Walaupun itu boleh, tetapi Rasul dulu menurut penjelasan Imam Nawawi tetap melihat kondisi. Apalagi kalau maghrib kita jamak, nanti isya tetap harus ada yang azan, karena untuk menjagani tadi pas maghrib mungkin ada jamaah kita yang tidak bisa berangkat ke masjid karena hujan, sehingga tetap yang datang ketika isya juga bisa berjamaah. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah rukhsah yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga asal itu hujan, asal deras, dan kita kerjakan sholatnya di masjid, maka kapanpun baik zuhur maupun maghrib boleh kita lakukan dengan cara jamak, ya, dikumpulkan dengan jumlah rakaat yang tetap sempurna. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua qashar sekarang. Qashar ini karena safar, betul-betul di tengah perjalanan, dan jarak orang dikatakan safar itu di satu hadis disebutkan kalau sudah menempuh perjalanan sejauh 4 barid. 4 barid itu sama dengan 16 farsah, dan kalau dikonversi ke kilometer kurang lebih 85 kilometer. Jadi perjalanan dari sini mungkin ke Jogja bagian selatan mendekati pantai misalnya, itu sudah 85 km lebih, maka sudah boleh dijamak. Asal perjalanan itu bukan untuk maksiat, maka boleh dikosor, ya. Syarat ya, dikosor, ya. Asal bukan untuk maksiat. Jadi perjalanan untuk ibadah seperti haji, umrah boleh. Perjalanan mubah seperti rekreasi juga boleh. Yang penting tidak untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul dulu ketika melakukan safar, ketika sampai Dzulkhullaifah sudah melakukan sholat qashar. Padahal Dzulkhullaifah itu jarak dari dalam kota Madinah sekitar 10-an kilometer. Sehingga kalau misalnya kita berangkat ke Jogja, mungkin sudah sampai di Klaten sudah waktunya sholat, maka boleh kita qashar. Yaitu untuk qashar ini hanya boleh untuk meringkas sholat yang 4 rakaat. Sehingga zuhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, begitu juga isya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Maka misalnya rombongan safar mampir di masjid untuk sholat zuhur, sementara jamaah di masjid itu sudah selesai, karena kita musafir semuanya, maka kita sholatnya 2 rakaat. Tetapi kalau mampir di masjid bergabung dengan jamaah yang ada di masjid di situ, maka kita tidak boleh mengqashar, karena kita harus mengikuti imam sholat jamaah di situ, sehingga tetap harus 4 rakaat. Tetapi kalau tidak mengikuti jamaah yang ada di masjid itu, maka kita mendapat rukhsah qashar 2 rakaat. Sehingga sangat mungkin ketika kita melakukan safar, kita gabung qashar dengan jamak, yaitu ketika kita sedang safar di tengah-tengah perjalanan. Misalnya kita naik bis, maka kalau setiap sholat harus turun dari bis sholat tentunya kesulitan, ya. Maka berarti tergabunglah kita masuk hukum safar, juga masuk hukum kesulitan, sehingga boleh qashar sekaligus boleh jamak. Maka misalnya naik bis, ternyata mampir di sebuah rest area pas sholat isya, maka kita niatkan sejak waktu maghrib, kita niatkan bahwa nanti untuk sholat maghribnya kita jamak takhir. Begitu sudah bis mampir ke rest area misalnya, kita baru sholat jamak takhir maghrib dan isya, sehingga gabungan antara jamak dan qashar. Karena ini di tengah-tengah perjalanan, ada alasan untuk melakukan sholat jamak. Maghribnya tetap 3 rakaat, kemudian isya-nya di qashar 2 rakaat, di qashar sekaligus di jamak. Tetapi misalnya nanti pas safar kita sudah tidak punya kesulitan,
melakukan perjalanan ke Jakarta selama 2 hari, kemudian malam harinya kita nginep di hotel. Sampai di hotel check-in ba'da asar, kita sudah sholat zuhur dan asar. Karena di hotel berarti kita tidak punya kesulitan untuk melakukan jamak. Tidak boleh melakukan jamak karena kondisi kita sedang istirahat. Tetapi boleh melakukan qashar. Kenapa? Karena status kita masih musafir. Karena status kita musafir boleh mengqashar, tetapi karena tidak punya alasan, tidak punya kebutuhan untuk menjamak, tidak boleh dijamak. Dan standar maksimal orang dikatakan safar ketika kita melakukan perjalanan ke suatu tempat maksimal 4 hari. Begitu kita niat misalnya ke Jakarta, asal tidak sampai 4 hari, maka kita masih dianggap musafir. Tetapi selepas 4 hari, maka sudah tidak dianggap sebagai musafir. Ya. Ini beberapa penjelasan singkat. Sebetulnya banyak dalil untuk mendukung ini, tetapi saya kira karena waktu yang terbatas cukup kita sampaikan secara praktis saja untuk bisa kita amalkan. Yang penting ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya agar walaupun dalam kondisi kesulitan, kondisi perjalanan, kita tetap bisa memenuhi kewajiban kita melakukan sholat 5 kali sehari. Walaupun harus diringkas, walaupun harus dijamak, tetapi tetap kita memenuhi kewajiban kita selaku muslim. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.